Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wike Alini dari Pendidikan Biologi dari kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang fisiologi rangka tubuh manusia dan otot. Nah, yang pertama yaitu fisiologi rangka. Pada tubuh manusia terdiri dari 5 bagian. Yang pertama rangka tengkorak atau kepala, kemudian ada rangka bagian kepala, kemudian ada rangka bagian muka atau wajah, kemudian ada rangka tubuh, kemudian ada rangka anggota yang terdiri dua macam, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah, yaitu kaki. Penjelasan yang pertama yaitu rangka kepala atau tengkorak. Nah, rangka tengkorak adalah kerangka bulat yang terdiri dari tulang pipih. Nah, tulang digabungkan untuk membentuk sendi, tetapi tulang tidak bisa digerakkan. Tulangnya sangat keras. Tulang ini melindungi otak. Otak pada bagian tubuh manusia dengan fungsi yang sangat penting dan sangat lunak. Pada kepala termasuk tulang pelindung otak dan tulang tengkorak wajah. Untuk bagian yang kedua yaitu rangka bagian kepala. Dalam bagian kepala terdiri dari dahi. Dahi fungsinya dahi adalah bagian bertulang pada kepala di atas mata. Yang kedua, tulang fontanel, yaitu bagian lunak di antara plat tengkorak kepala pada bagian atas dan bagian kepala bayi. Yang ketiga, tulang baji, tulang yang bentuknya tidak beraturan dan berada di bawah tulang dahi. Yang selanjutnya ada filter tulang, kemudian ada tulang kuil. Nah, selanjutnya ada rangka bagian muka. Rangka bagian muka, yang pertama rahang atas. Rahang atas terdiri sinus maxillaris yang ada di setiap sisi hidung, kemudian tulang rahang bawah atau mandibula, yaitu tulang terbesar pada tengkorak manusia. Kemudian tulang pipi atau zigomatik terletak tepat di bawah kedua mata. Kemudian ada tulang langit-langit berbentuk pipih yang bentuknya seperti plat luas yang membentuk langit-langit mulut. Kemudian ada tulang hidung. Tulang hidung adalah dua tulang lonjong kecil yang memiliki keragaman dalam hal ukuran dan bentuk. Kemudian ada tulang mata dan tulang lidah. Yang keempat, rangka tubuh. Tulang atlas, yaitu ruang tulang belakang pertama sebagai penyangga tengkorak. Kemudian ada tulang leher. Tulang leher adalah tulang balik yang langsung berhubungan dengan tengkorak. Kemudian tulang dada. Tulang dada berada di tengah-tengah dada dan fungsinya melindungi organ-organ penting di dalam rongga dada. Kemudian ada tulang rusuk. Tulang rusuk yaitu tulang panjang yang melengkung dan membentuk rongga rusuk. Kemudian ada tajuk pedang. Bagian tulang dada paling bawah dan terletak pada daerah ulu hati. Kemudian ruas tulang belakang terdiri dari tulang leher, punggung, pinggang, dan tulang ekor. Nah, untuk tulang ekor yaitu tulang penopang panggul dan berada di ujung bawah tulang belakang. Untuk yang kelima, rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak tadi disebutkan ada dua macam, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah atau kaki. Yang pertama, anggota gerak atas, ada tulang pengumpil atau radius. Nah, yaitu tulang bagian lengan bagian bawah yang menyambungkan siku dengan tangan ibu jari. Kemudian tulang tangan atas atau humerus, yaitu tulang yang paling besar dan panjang pada lengan. Ada juga pergelangan tangan, yaitu tulang berukuran kecil disebut tulang karpal, dan tulang panjang bagian lengan bawah yaitu disebut radius dan tulang ulna.
Kemudian ada tulang telapak tangan, yaitu tulang yang menghubungkan tulang pergelangan tangan dan tulang jari palang. Kemudian ada tungkai bawah. Tungkai bagian bawah itu kaki. Nah, pada bagian ini terdapat tulang paha atau femur, yaitu segi tubuh paling akbar dan tulang yang sangat kuat pada tubuh manusia. Kemudian ada tulang kering, tulang terbesar kedua yang terletak di tungkai kaki, tulang yang menghubungkan lutut dengan pergelangan kaki. Kemudian ada tulang tempurung lutut, itu melindungi persendian lutut. Yang selanjutnya tulang betis, yaitu komponen kaki yang sebenarnya adalah tulang panjang, tipis, dan berada di bagian belakang bawah tungkai. Kemudian ada tulang telapak kaki, yaitu sebagai tumpuan kaki untuk berpijak sehingga dapat bergerak. Yang terakhir ada tulang pergelangan kaki, fungsinya untuk menggerakkan kaki karena adanya sendi engsel, yaitu tentang otot. Nah, otot bisa diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, otot rangka atau lurik. Yang kedua, otot polos. Yang ketiga, otot jantung. Yang pertama yang saya akan jelaskan itu otot rangka atau lurik. Nah, otot rangka adalah otot yang menempel pada bagian rangka tubuh yang digunakan untuk pergerakan. Nah, ciri-ciri dari otot rangka yaitu bentuknya silindris, memanjang, terlihat garis-garis melintang yang tersusun di daerah gelap dan terang secara berseling-seling seperti dalam contoh gambar ini. Kemudian banyak memiliki inti sel, bekerja di bawah kesadaran. Fungsinya untuk menggerakkan tubuh manusia atau hewan, membuat dapat bergerak sesuai dengan kehendak sehingga membantu dalam beraktivitas. Jadi untuk otot yang ini bekerjanya sesuai kesadaran kita. Yang kedua, otot polos. Otot polos bekerja secara tidak sadar yang berada hampir di seluruh bagian tubuh. Ciri-cirinya bekerja secara tidak sadar, kemudian tidak memiliki pola lurik, berinti tunggal, kemudian tidak bercabang, bersifat elastis, dan terdapat di dalam organ dalam dan otot pembuluh darah. Nah, seperti contoh gambar ini. Fungsinya memberikan gerakan tanpa pengaruh tubuh atau bergerak di luar kehendak kita. Yang ketiga, otot jantung. Otot jantung adalah salah satu organ tubuh yang paling penting yang ada dalam tubuh manusia. Fungsinya mengalirkan darah ke seluruh tubuh, kemudian memompa darah ke jantung ke seluruh tubuh secara terus-menerus. Ciri-cirinya bentuknya serabut lurik yang bercabang, mempunyai satu atau banyak inti, terletak di tengah serabut, ototnya bekerja di luar kesadaran dan itu tidak diperintah oleh otak. Selanjutnya, otot pada manusia terdiri dari otot trapezius. Fungsinya mempertahankan posisi kepala yang perlekatannya tepat di punggung atas. Nah, pada otot ini melakukan gerakan elerasi dan depresi tulang skapula. Kemudian ada otot deltoid. Fungsinya untuk mencegah dislokasi dari humerus kepala ketika seseorang membawa beban yang berat. Kemudian ada otot pektoral, yaitu otot dada yang berukuran besar pada bagian payudara. Fungsinya sebagai penambah energi saat maju, belok, atau diam. Kemudian ada otot biceps, yaitu otot yang pada bagian depan lengan atas. Fungsinya melakukan gerakan menarik dan merentangkan siku. Selanjutnya otot rectus abdominis, yaitu otot perut, otot postural yang penting. Otot ini membantu pernapasan dan memainkan peran penting dalam pernapasan saat menghembus napas dengan kuat. Kemudian ada juga otot sartorius, yaitu otot terpanjang dalam tubuh manusia
yang fungsinya menggerakkan sendi lutut, tetapi semua gerakannya lemah. Kemudian ada otot platisma, yaitu selembar otot lebar yang beririgo dari otot-otot pectoralis dan deltoid yang naik atas tulang selangka. Selanjutnya ke atas secara miring sepanjang sisi leher. Otot ini berfungsi sebagai fungsi dari otot platisma yaitu sebagai penarik bibir inferior dan superior. Kemudian ada otot eksternal oblique, yaitu otot yang berada di belakang tulang rusuk bagian bawah dan melintas menuju panggul. Nah, fungsinya untuk menunjang pergerakan tulang belakang. Kemudian ada otot inguinal canal, yaitu bagian di interior dinding perut manusia. Pada laki-laki itu menyampaikan tali spermatika dan pada wanita itu ligamen putaran rahim. Kemudian ada otot femoral, yaitu otot yang berhubungan dengan femur atas permukaan lateral atau luar. Fungsinya memberikan superfisial berkepala dua. Fungsinya memberikan stabilitas untuk tungkai bawah. Kemudian ada otot gastrocnemius, yaitu otot superfisial berkepala dua yang berada di bagian belakang kaki. Fungsinya untuk melakukan kaki di sendi lutut dan melenturkan kaki di sendi pergelangan kaki. Penjelasan dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.